Oke, sebelumnya diingatkan lagi bahwasanya acara pada siang hari ini diselenggarakan oleh Tolongku, Asetku, Oke P2P, dan Indosaku yang diorganize oleh ebola.edu.io. Mari kita mulai materi yang pertama. Maka dari itu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Andi dari Tolongku. Halo, selamat siang Pak Andi. Siang Mas Ilham. Fintech, apa sih fintech? Jadi kalau fintech, teman-teman mungkin udah sering dengar ya, fintech, finansial teknologi. Apa sih finansial teknologi itu? Definisinya adalah gabungan antara financial services, jasa keuangan, dengan teknologi. Jadi ini perpaduan antara jasa keuangan, jadi kalau kayak bank, multi finance, dipadukan dengan teknologi, yang dimana teknologi ini membantu melakukan perubahan model bisnis dari konvensional menjadi lebih praktis. Maksudnya adalah manfaat dari fintech ini. Apa sih manfaat fintech ini? Jadi layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi kalau kayak teman-teman dulu buka rekening lewat aplikasi, jadi nggak perlu repot-repot ke bank. Jadi jauh lebih cepat, jauh lebih baik tanpa mengurangi faktor security data ya teman-teman ya. Kemudian pilihan atas solusi keuangan juga jadi lebih beragam sekarang. Kalau mau pinjam uang bisa lewat melalui P2P seperti kami nih, seperti penyelenggara-penyelenggara di sini. Kemudian kalau teman-teman mau buka rekening saham, wealth management, asset management, itu bisa buka seperti Bibit, Bareksa. Kalau teman-teman ada ini apa, mau melakukan pembayaran itu bisa lewat yang kayak OVO, GoPay, jadi yang fintech yang bermain di pembayaran. Dan dengan adanya solusi yang lebih beragam ini, harga jadi jauh lebih kompetitif. Ada banyak solusi sebenarnya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman harus paham solusi mana sih yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman ini. Kemudian itu dari segi masyarakat, dari negara, apa sih untungnya ada manfaat fintech ini? Pertama, mempercepat perputaran uang. Jadi kalau dulu misalnya ada pengusaha mau pinjam uang harus ke bank, kalau ke bank itu kan ada persyaratannya, harus punya jaminan dan lain sebagainya. Itu bisa makan waktu 1-2 minggu bahkan lebih. Nah, apabila lewat fintech ini, teman-teman bisa pinjam uang dalam hitungan jam, hitungan hari sudah keluar. Jadi perputaran uangnya jauh lebih cepat. Tapi inklusi keuangan mungkin secara singkat adalah dengan semakin terbukanya solusi atas kebutuhan pendanaan atau yang berkaitan dengan masalah keuangan bagi masyarakat. Dan dengan adanya dengan mempercepat perputaran uang dan meningkatkan inklusi keuangan secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi negara, ekonomi masyarakat, jadi pasti bantu negara ya. Pada saat ini terdapat 154 perusahaan yang sudah terdaftar dan 33 yang sudah berizin. Jadi pastikan kalau teman-teman mau meminjam dari perusahaan yang sudah terdaftar, dan kami juga sudah menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kemudian untuk kategori produk pinjaman ada yang produktif, multiguna, dan syariah. Kontribusi nyata dari industri fintech ke Indonesia ya, ke ekonomi Indonesia. Jadi tahun ini kita sudah salurkan 40 triliun. Ini data September sih sebenarnya. Sudah 40 triliun yang kita salurkan ke masyarakat. Sejak kami tercatat itu di tahun 2017 itu, perusahaan-perusahaan fintech ini sudah membantu total mungkin sudah 120 triliun. Tadi inklusi keuangan, seperti yang saya katakan, adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan pada masyarakat. Indeks inklusi keuangan sendiri sampai tahun 2019 ini sudah 76,19%, sudah cukup baik, tapi kita masih ketinggalan dibandingkan negara seperti Cina dan India sebenarnya. Nah, untuk literasi keuangan itu sendiri adalah pengetahuan dari masyarakat atas ketersediaan akses ini. Dan lucunya ini, indeks literasi ini baru 38%. Jadi artinya banyak masyarakat yang sudah mengetahui mengenai seperti kayak fintech, pinjaman online, tapi literasi keuangannya masih belum setinggi itu. Jadi bisa saja banyak masyarakat yang minjem tapi di platform yang tidak tepat. Jadi misalnya mau pinjam untuk kebutuhan usaha, tapi pinjamnya ke pinjaman online yang ilegal misalnya. Jadi kami harapkan sih dengan kami melakukan literasi keuangan, jadi ini salah satu bagian dari di mana kami selaku pelaku di industri
menyampaikan sharing informasi pada teman-teman semua. Mungkin ini adalah saya sharing sedikit mengenai ciri-ciri P2P pinjaman online yang illegal. Yang pasti tidak terdaftar di OJK. Gimana sih cara taunya? Karena banyak sekali juga P2P illegal yang pasang logo OJK dan AFP. Jadi mereka menyamarkan identitas mereka, menunjukkan pada masyarakat bahwa platform mereka itu sebenarnya legal, padahal enggak ya. Jadi aspalnya asli tapi palsu. Gimana caranya? Paling gampang Anda cek ke website OJK. Kenapa sih jangan pinjam di P2P ilegal? Karena bunga pinjamannya juga sangat tinggi dan denda yang tidak terbatas, bisa 2-5% per hari. Kemudian dendanya nih bisa naik, tadinya pinjam 1 juta, tiba-tiba harus bayar 5 juta. Alamat kantor perusahaan yang nggak jelas, media komunikasi yang digunakan nggak jelas juga, jadi mereka bisa aja kirim SMS, ngajak teman-teman untuk minjem uang di sana dengan bujukan-bujukan yang tidak tepat juga ya, itu agak bohong sih. Seperti menawarkan bunga rendah padahal bunganya tinggi. Penyebaran data pribadi peminjam biasanya ini dijadikan semacam ancaman, jadi orang-orang yang nggak bisa bayar akan diancam, data pribadi mereka akan di-share ke teman-teman yang lain. Jadi ketika pinjaman online yang ilegal ini biasanya ketika Anda install, mereka minta akses pada galeri foto, video, tata cara penagihan yang kurang manusiawi atau akan dilakukan secara kasar. Itu karena sekali lagi mereka tidak peduli dengan peraturan atau regulasi di mana kami sebagai pelaku yang sudah tercatat atau berizin, kami pastikan kami menjalankan usaha dengan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh OJK dan AFP. Teman-teman harus hati-hati juga ya. Jadi selain pinjaman online, ada juga yang menawarkan investasi dengan tingkat return rate yang sangat tidak masuk di akal. Jadi pastikan Anda juga menghindari nih untuk investasi yang seperti ini. Oke, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Jimmy dari Aset. Baik, terima kasih Pak Ilham. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Jambi. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kepada pembicara semua yang sudah hadir, ada Pak Andi, ada Pak Junaidi, dan Pak Rizky. Terima kasih. Kita sama-sama sharing kepada teman-teman di Jambi hari ini. Dan juga kepada Pak Ilham dan juga Pilas, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu populasi kita ada 261 juta. Dari 261 juta itu hanya yang bankable itu hanya 48%. Terus ada aktif media sosial user itu 130 juta. Nah, dari sekian banyak itu yang bisa mendapatkan layanan peminjaman dari lembaga jasa keuangan baru 17%. Ini masih sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini dengan menggunakan mobile phone dan juga internet penetration yang sudah tinggi di Indonesia, kita lihat untuk mobile subscription aja sudah 415 juta, hampir 2 kali lipat dari jumlah populasi. Dan pengguna internet sudah mencapai 150 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau kita mau menjangkau seluruh masyarakat Indonesia menggunakan teknologi, ini bisa menjangkau lebih banyak lagi. Nah, peer-to-peer lending ini adalah kita ini hanya sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan, kita tuh mempertemukan antara orang yang punya dana sama orang yang meminjam. Kalau dengan adanya fintech peer-to-peer lending ini, teman-teman bisa ikut membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman yang mungkin lokasinya jauh dari lokasi teman-teman di luar pulau. Misalnya teman-teman ada di Jambi mungkin bisa memberi pinjaman kepada teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Mesti diingat juga kalau menggunakan layanan peer-to-peer lending itu teman-teman yang memberikan dana itu ada risiko karena di sini ada kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, di situ kan ada risiko yang timbul seperti gagal bayar dan lain-lain. Nah, itu masing-masing pihak harus tahu bahwa ada risiko itu dan masing-masing pihak harus siap kalau seandainya risiko itu terjadi begitu. Nah, salah satunya adalah risiko kredit atau risiko gagal bayar. Ini penuhnya harus aware si pemberi pinjaman bahwa
kemungkinan ada yang nggak bayar itu ada. Ini risiko di mana ketika pemberi pinjaman tidak menerima kembali dana yang dipinjamkannya setelah lewat tanggal jatuh tempo. Jadi kalau seandainya teman-teman kasih pendanaan, kasih pinjaman, terus ada borrowernya telat bayar, nah itu namanya risiko gagal bayar. Mitigasinya, kalau dari kita, penyelenggara itu menyiapkan beberapa mitigasi. Kita menggunakan sistem credit scoring, kita melakukan due diligence terhadap company atau mungkin terhadap calon peminjam tersebut. Terus, kita juga sebaiknya melakukan diversifikasi. Seperti di Asetco, kita juga membantu untuk melakukan ada yang namanya diversifikasi. Jadi kalau dengan teknik diversifikasi ini, teman-teman tidak menaruh dana hanya di satu tempat saja, tapi dipecah-pecah sehingga risikonya bisa disebar. Dan juga kita tetap melakukan jasa penagihan kepada yang telat bayar tadi. Terus kita juga kerjasama dengan perusahaan asuransi. Jadi kalau seandainya ada yang telat bayar atau gagal bayar tadi, seandainya sudah dilakukan penagihan, sehingga tidak tetap juga bisa dapat dibayarkan, maka kita bisa melakukan klaim kepada asuransi sehingga uang dari pemberi pinjaman tetap bisa dapat kembali. Dan juga kita ada restruktur. Nah, ini kalau istilahnya itu TKB 90. Kalau di industri keuangan itu NPL. Ini adalah tingkat telat bayar. Kalau di kita TKB 90 artinya tingkat keberhasilan 90 hari. Jadi dalam 90 hari dananya bisa kembali atau dilakukan pembayaran kembali. Nah, yang tidak bisa dilakukan pembayaran kembali atau penagihan itu adalah sisanya yaitu sebesar 7,58% atau ini yang gagal bayar lebih dari 90 hari. Untuk industri di Indonesia peer-to-peer itu ada di angka 7,58. Ini data per Oktober bukan data per September. Untuk Asetco saat ini kita masih 0% dan kita di-cover oleh asuransi. Terus resikonya selain gagal bayar, tadi ada resiko fraud. Itu resiko di mana ketika borrower itu minjem, dia nggak pakai identitas dia sebenarnya, dia menggunakan identitas yang lain, sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran kembali. Ini penyebabnya karena korban pencurian identitas atau oknum memalsukan informasi. Nah, untuk mitigasinya, di Asetco kita juga menggunakan sistem, kita selalu update dengan teknologi yang terbaru dan juga algoritma yang terbaru. Kita kerjasama juga dengan pihak ketiga untuk melakukan pengecekan, terus kita juga kerjasama dengan e-commerce, Akulaku, dan e-commerce lainnya. Terus kita juga ada untuk proses KYC, kita kerjasama dengan pihak ketiga, ada seperti ASWRI, terus kita ada perusahaan biro kredit, dan kerjasama juga dengan fintech data center untuk mulai kelayakan pinjaman calon borrower. Terus risikonya ada lagi resesi atau krisis ekonomi. Saat ini kita lagi berada di kondisi resesi Indonesia. Nah, ketika kondisi resesi ini, seperti yang kita ketahui, tingkat gagal bayar di industri fintech juga meningkat. Tadi sudah dilihat angkanya ada di kurang lebih NPL, kalau bahasa NPL-nya itu di 7,58. Angkanya meningkat. Nah, ini karena banyak orang yang tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu karena kondisi keuangannya lemah. Terus ada lagi resikonya peer-to-peer lending ini bisa pilot atau ditutup. Jadi teman-teman itu adalah kondisi di mana ada beberapa faktor. Jadi bisa tutup itu perusahaannya karena ini faktor sustainability, karena memang perusahaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk beroperasi, dan juga karena faktor regulasi, karena seperti kita ketahui industri peer-to-peer lending di Indonesia ini masih baru dan peraturannya juga cukup berkembang atau dinamik ya. OJK juga akan terus memperbaikinya dan sehingga banyak perusahaan yang harus mengikuti aturan tersebut dan comply dengan aturan tersebut. Kalau memang tidak mampu, maka OJK akan mencabut tanda terdaftar, tanda perizinnya begitu. Dan juga kita harus comply dengan aturan dari Code of Conduct-nya yang telah disepakati bersama oleh seluruh perusahaan peer-to-peer lending. Nah, tadi risikonya itu ada resesi. Nah, ini resesi itu kondisi di mana produk domestik bruto kita itu pertumbuhannya negatif dalam 2 kuartal berturut-turut dalam tahun yang sama. Nah,
dan juga global, sama perbaikan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlanjut sesuai perkiraan sebelumnya. Seperti kita lihat juga karena beberapa negara maju juga sudah mulai ada perbaikan, seperti Jepang juga sudah mulai keluar dari resesi, ekonominya sudah tumbuh positif, jauh di atas ekspektasi, dan juga pertumbuhan ekonomi dunia juga terus membaik dengan ada besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat. Ini juga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global, termasuk efeknya nanti ke Indonesia. Nah, untuk ekonomi domestik di Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik juga sekarang secara perlahan mulai membaik, terutama karena pemerintah terus menggenjot stimulus fiskal dan juga perbaikan ekspor. Selanjutnya ini adalah persebaran. Jadi seperti dijelaskan tadi, di Indonesia itu pengguna mobile phone sangat banyak, dan juga jangkauan internet sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Di sini bisa kelihatan pinjaman-pinjaman fintech peer-to-peer lending ini sudah tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini penyaluran pinjamannya kita bisa lihat paling besar memang di DKI Jakarta, di Pulau Jawa. Namun di wilayah luar Jawa juga sudah mulai terlayani oleh layanan fintech peer-to-peer lending. Oke, ini adalah asetku tadi untuk total penyaluran pinjaman untuk tahun ini. Dari asetku kita sudah mencapai 16 triliun. Dari tadi total ada 54 triliun dari seluruh player peer-to-peer lending. Ini bisnis model kita. Asetku itu memberikan pinjaman uang tunai ataupun pinjaman juga kepada orang yang belanja cicilan di platform Aku Laku dan juga beberapa platform e-commerce lainnya yang bekerja sama dengan asetku. Jadi pendana bisa masuk dari aplikasi asetku dan juga borrower bisa masuk dari aplikasi e-commerce yang bekerja sama dengan asetku. Nah, ini beberapa penghargaan buat kita. Asetku termasuk top 10 peer-to-peer lending yang digunakan di tahun 2019 berdasarkan survei dari Daily Social. Terus top 10 peer-to-peer lending awareness in 2019 based on Daily Social Report 2019. Ini tampilan di asetku, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada beberapa produk pendanaan yang bisa teman-teman danai, dan juga terlihat returnnya dan juga tenornya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti di aplikasi asetku yang ada di iOS dan juga di Android. Oke, selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Rizky dari OK P2P. OK P2P, saya akan mencoba melihat kesempatan, gimana sih kesempatannya bagi teman-teman mahasiswa terkait peluang dunia kerja di revolusi industri 4.0. Karena industri peer-to-peer lending juga sangat erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Tapi sebelum itu, mari berkenalan dulu dengan OK P2P. OK P2P, kita merupakan anak perusahaan dari OK Financial Group di Korea. Di Indonesia sendiri, kita ada bergerak di industri jasa keuangan, kita ada perbankan sejak tahun 2016, kemudian di 2019, di akhir 2019, kita mendapat OK P2P didirikan, kemudian mendapatkan tanda terdaftar dan diawasi oleh OJK di 30 Oktober 2019. Kita bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan peer-to-peer lending. Selain di Indonesia, OK Financial Group juga memiliki perusahaan finansial di Asia Tenggara, di beberapa negara Asia Tenggara, dan juga di China. Kemudian ada dua kategori produk yang kita miliki saat ini, yaitu pinjaman UMKM, yaitu pinjaman produktif bagi pribadi yang telah memiliki usaha, dan juga adanya pinjaman multiguna yang lebih bersifat konsumtif. Kemudian penyaluran pinjaman kami sejak awal tahun ini sudah 8 miliar dengan 4.000 borrower dan tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Unsur-unsurnya itu adalah Internet of Things, adanya big data, adanya cloud computing, adanya AI atau artificial intelligence, adanya augmented reality, dan cyber security. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya ada yang dampaknya positif, ada yang dampaknya negatif. Terutama di
dampak sosial. Jadi penggunaan teknologi dapat menggantikan peran manusia dalam proses industri. Kemudian kita juga perlu mereview sistem pendidikan sebelumnya yang tidak lagi menjadi relevan karena sekarang banyak berkaitan dengan teknologi. Kemudian dari sisi ekonomi ada terjadinya perubahan terhadap modal bisnis sebelumnya, terus banyaknya penanaman modal terhadap teknologi. Contohnya banyak berkembang perusahaan-perusahaan fintech yang sekarang bisa teman-teman lihat seperti penjelasan dari pembicara sebelumnya tadi. Kemudian dari sisi politik, revolusi Indonesia ini dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan produk dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi juga memiliki dampak yang negatif karena adanya perannya robot yang dapat mengendalikan peran manusia. Jadi mengakibatkan adanya pengangguran yang meningkat. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena di revolusi industri ini bisa adanya munculnya peluang kerja baru bagi teman-teman. Soft skill yang mungkin bisa dimiliki atau harus dikembangkan bagi teman-teman mahasiswa, salah satunya adalah ada 10 nih. Yang pertama adalah complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, emotion intelligence, yang ketujuh judgment and decision making, yang ke-8 service orientation, yang ke-9 negotiation, yang ke-10 cognitive flexibility. Jadi peran soft skill ini yang jika dimiliki oleh teman-teman mahasiswa semua, soft skill ini yang tidak dapat digantikan oleh peran robot, walaupun kita sedang mengalami adanya revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, di mana materi yang keempat ini akan disampaikan oleh Pak Junaidi dari Indosaku. Hari ini saya akan coba sharing informasi P2P lending di masa pandemi sekarang ini. Kita tahu ya, mulai dari masuk awal Januari ini kita mengalami kondisi yang tidak bagus untuk kita semua, bahkan kalau bisa dibilang untuk seluruh dunia ya, itu dengan adanya pandemi oleh COVID-19. Jadi pada sumber berita 25 November 2020, Bank Indonesia mencatat persentase penggunaan uang elektronik untuk bertransaksi di e-commerce itu mencapai 42% per kuartal ketiga atau selama pandemi corona. Nilai transaksinya sekitar 29,4 triliun dari total 70 triliun. Akumulasi penyaluran pendanaan melalui fintech peer-to-peer lending atau P2P lending pun terus tumbuh. Berdasarkan catatan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada Juni 2020, jumlah penyaluran pinjaman mencapai 113,46 triliun atau sekitar 7,6 miliar US dollar. Tumbuh hingga 153,23% year of year dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara tidak langsung, ini kita bisa ambil kesimpulan industri teknologi finansial atau fintech dinilai memiliki potensi untuk membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi virus corona. Adanya pandemi ini tidak bisa dipungkiri berdampak pada kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat juga. Ini tentunya juga berpengaruh pada tingkat penjualan bisnis. Ada beberapa kategori produk yang mengalami permintaan secara drastis, sementara sejumlah kategori lainnya mengalami penurunan. Tetapi secara tidak langsung di masa pandemi ini timbul pula bisnis-bisnis baru ataupun ide-ide kreatif daripada para pembisnis untuk menciptakan usaha baru. Boleh mungkin kalau saya ambil contoh, di masa pandemi ini, kalau kita melihat bisnis-bisnis rumahan itu sekarang malah makin meningkat dibanding dengan tempat-tempat makan. Jadi kita tinggal daftar tempat bisnis rumahan kita di misalnya GoFood atau GrabFood, itu kita sudah standby di rumah, tinggal tunggu pesanan. Nah, meskipun berdampak pada ekonomi, riset menyatakan 40% konsumen Indonesia optimis dengan pemulihan ekonomi yang cepat. Tapi ada di sisi lain juga,
konsumen tetap berhati-hati pada pengeluaran mereka. Konsumen pun banyak beralih ke platform online untuk membeli berbagai kebutuhan. Jadi pertama-tama masyarakat lebih memperhatikan pengeluaran. Dampak pandemi ini membuat kondisi ekonomi masyarakat membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja. Jadi menurut laporan McKinsey, kalau tepatnya sebesar 83% konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan 65% konsumen mengurangi pengeluaran. Rata-rata konsumen mengurangi pengeluaran dalam seluruh kategori produk, kecuali kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan hiburan dalam rumah. Selain itu, masyarakat juga memiliki kebiasaan baru. Ya, apalagi dengan adanya masih peraturan pemerintah dan social distancing, jadi sekarang masyarakat lebih memilih memesan segala sesuatunya lewat online ataupun lewat aplikasi. Nah, menurut laporan dari McKinsey menyebutkan sekitar 92% konsumen telah mencoba metode berbelanja baru selama pandemi, dengan 68% konsumen berbelanja secara digital. 48% berbelanja melalui layanan pick up dan aplikasi pengiriman, dan 37% mencoba brand baru. Pergeseran ini menjadi peluang bagi bisnis dan brand untuk memperluas jangkauannya serta mengembangkan inovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen yang turut berubah. Oke, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam mencoba brand baru. Misalnya salah satu terkait nilai barang seperti harga, promosi, dan biaya pengiriman, serta kenyamanan dan ketersediaan barang saat berbelanja. Selain itu, konsumen juga lebih memperhatikan kemasan dan keberlanjutan produk. Data McKinsey menunjukkan semakin banyak konsumen yang memilih untuk membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pebisnis dalam membuat kemasan untuk produk. Sementara itu ya, sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja langsung di toko adalah harga dan promosi, ketersediaan produk, serta ketersediaan layanan yang higienis. Dalam memastikan kehigienisan toko, konsumen paling memperhatikan sanitasi dan kebersihan toko, diikuti dengan regulasi penggunaan masker dan pembatasan jarak atau social distancing. Cara konsumen menemukan produk. Dengan meningkatnya aktivitas online, cara konsumen menemukan produk pun ikut bergeser. Walaupun demikian, komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth seperti review personal tetap menjadi cara utama konsumen menemukan produk. Nah, untuk urutan kedua, iklan online juga menjadi cara umum bagi konsumen untuk menemukan produk baru, diikuti dengan pencarian secara proaktif, kemudian media sosial. Berdasarkan data ini, pebisnis bisa menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan awareness dan penjualan, misalnya dengan meminta review dan testimoni dari konsumen. Selain itu juga terdapat pergeseran atau preferensi konsumen dalam hal membeli makanan, yakni dari yang tadinya lebih suka makan di tempat atau dine-in menjadi berubah ke pembelian makanan serta pengiriman makanan secara online. 80% konsumen juga berencana untuk lebih mencari tahu mengenai proses produksi dan keamanan dari produk bahan makanan yang mereka miliki. Peran fintech bagi permodalan UMKM, P2P lending atau pinjaman dana secara online menjadi cara baru yang mudah bagi usaha kecil apa saja yang membutuhkan dana untuk pertumbuhan usaha. Model pinjaman ini menawarkan akses keuangan yang cepat, hemat biaya, transparansi bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Jadi solusi baru, inovatif, berbasis data, dan kejanggihan teknologi dari fintech saat ini diprediksi dapat melayani kebutuhan pembiayaan UMKM dan memberi kesempatan untuk terlepas dari krisis keuangan karena dampak COVID ini. Dampak ekonomi jangka panjang dari COVID mungkin belum terlihat, ya. Namun dengan volume pinjaman online yang meningkat, penyebaran virus juga mendorong percepatan digitalisasi industri keuangan. Pertanyaan pertama di sesi talkshow nih Pak Jimmy, bagaimana keadaan di Asetco sendiri Pak Jimmy secara general pada saat
sebelum pandemi dan setelah pandemi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jimmy. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Jadi kalau untuk kondisi di Asetku sendiri, sebelum pandemi kemarin kita pertumbuhannya terus meningkat setiap bulan. Untuk pencairan pinjaman dan juga jumlah pendananya. Namun selama pandemi kemarin kita cukup slowing down karena memang kita memitigasi resiko gagal bayar tadi. Sebagai salah satu mitigasinya adalah kita hanya memberikan pinjaman kepada existing user saja. Tadi seperti sudah dilihatkan juga di slide presentasi, untuk user sendiri kita sudah ada borrowernya sudah ada 3 juta lebih. Jadi dari existing borrower tadi yang sudah punya track record baik, hanya itu yang kita layani untuk sementara ketika masa pandemi. Terus yang kedua, kita juga menyediakan layanan restrukturisasi kepada memang kepada user-user kita yang memang berniat untuk membayar, tapi kondisinya masih tidak memungkinkan. Terus yang ketiga, selama pandemi ini kita juga untuk bekerja, kita ada yang WFH, kerja di rumah, ataupun WFO, kerja dari kantor. Begitu Pak Ilham kalau kondisi di Asetku saat ini. Untuk borrower sendiri bagaimana Pak Jimmy? Meningkat atau permintaannya meningkat atau bagaimana? Kalau untuk permintaan kemarin cukup di awal-awal cukup turun, namun sekarang sudah berangsur-angsur mulai membaik kembali. Begitu Pak Ilham. Pastinya nanti dipilih ya Pak Jimmy, tidak langsung di ACC semuanya begitu ya Pak Jimmy. Harus selektif gitu. Iya betul, kita lihat track record dari user tersebut. Kalau memang mereka punya track record baik, selalu bayar on time, kita masih layani. Oke Pak Jimmy, pertanyaan yang kedua ini mungkin lebih ke kan pastinya banyak nih peserta yang masih bingung tentang fintech, perbedaan meminjam di fintech dan juga di bank konvensional. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jimmy, apa yang ada di fintech dan mungkin yang tidak ada di bank konvensional begitu Pak Jimmy. Perbedaannya ya Pak ya, kalau untuk fintech peer-to-peer lending sebenarnya hampir sama dengan konvensional, namun perbedaannya adalah kalau di kita prosesnya itu online. Produknya sendiri kita ada fintech peer-to-peer lending itu ada yang pinjaman tunai, ada yang pinjaman untuk usaha. Nah itu kurang lebih kalau di kita maksimum hanya sampai 2 miliar rupiah untuk setiap borrowernya. Kalau di perbankan bisa lebih dari 2 miliar. Jadi kalau untuk UMKM ataupun individu pribadi yang meminjam itu maksimum di kita 2 miliar. Untuk produk sendiri kita kalau di fintech ada yang bisa belanja online dan juga bisa pinjaman tunai, bisa juga bayar cicilan untuk belanja online. Terus ada yang pinjaman untuk properti, ada gadai dengan lain-lain. Jadi cukup beragam Pak untuk di fintech peer-to-peer lending sendiri. Kalau di Asetku kita fokusnya di pinjaman tunai, kita mulai 1.000 sampai 2 juta, dan juga kita ada pinjaman tunai yang cicilan sampai 12 juta, 15 juta, dan juga untuk yang produktif. Begitu Pak Ilham. Oke, baik Pak Jimmy. Untuk asetku sendiri bisa diakses di mana Pak Jimmy? Mungkin peserta ada yang nanti ingin tahu lebih dalam tentang asetku. Boleh. Kalau untuk Asetku sendiri itu bisa di-download aplikasinya di iOS, di App Store atau di Google Play untuk Android. Terus juga kita karena kerjasama dengan e-commerce, jadi bisa download aplikasi e-commerce dari partner kami, ada Akulaku dan juga ada Bukalapak. Nah, di situ nanti bisa mengajukan pinjaman tunai ataupun belanja barang dan bayarnya dengan cicilan itu dari Asetku. Perbedaan sistem peer-to-peer lending dengan marketplace online itu apa Pak yang menjadikan perbedaan? Dan apakah pinjaman peer-to-peer lending itu merupakan pinjaman tanpa agunan yang tidak memerlukan jaminan? Itu Pak, demikian pertanyaan saya Pak. Baik Pak Satri, terima kasih atas pertanyaannya.
bedanya antara fintech peer-to-peer lending dengan marketplace. Oke, jadi kalau fintech peer-to-peer lending, kita di sini orang bisa langsung melakukan kegiatan pinjam meminjam online. Kalau marketplace itu seperti kayak e-commerce, itu orang bisa jualan di sana, terus bisa belanja di sana. Nah, kalau kita dari Asetku itu kerjasama dengan e-commerce, jadi orang yang belanja di e-commerce tadi, kalau mereka nggak pengen bayarnya cicil, mereka bisa pilih nanti cara pembayaran. Nah, dengan memilih cara pembayaran, saya dengan Asetku, nanti orang yang belanja tadi di e-commerce tersebut ditemukan atau di-matchingkan dengan orang yang mau memberikan pinjaman di Asetku juga. Nanti yang minjam tadi dipertemukan di sistem Asetku, begitu Bapak. Terus untuk apakah benar di fintech peer-to-peer lending ini pinjamannya tanpa agunan? Betul, betul sekali. Karena di kita ada yang tanpa jaminan seperti di Asetku, dan juga ada beberapa fintech yang menggunakan jaminan juga ada, jaminan emas ataupun surat berharga lainnya. Untuk Asetku sendiri kita pinjamannya tunai, ada dari 300.000 sampai 2 juta, dan juga yang sampai 12 juta rupiah itu untuk cicilan. Itu tanpa agunan, begitu Bapak. Ini pertanyaan untuk Pak Jimmy ya. Pak, izin bertanya ya Pak. Sebetulnya sebelumnya saya sudah mempelajari tentang Asetku. Ini agak panjang ya Pak, tapi saya ceritain dan saya rangkum dulu pembelajaran yang saya dapat dari Pak Jimmy sebelumnya. Pertama, Asetku itu pasti sudah bekerja sama dengan Akulaku. Akulaku sendiri sudah dapat pendanaan yang cukup besar dari beberapa venture ternama dari Asia Tenggara, kalau setahu saya. Saya juga mengetahui uang yang kita simpan di Asetku disalurkan ke Akulaku untuk membiayai kredit di Akulaku. Tentu pasti ada masalah, Pak. Pasti ada potensi kredit macet. Namun Asetku memiliki asuransi Stako Mandiri. Namun Stako Mandiri memiliki kelemahan. Menurut saya Stako Mandiri ini dari segi modal memang cukup baik, Pak. Namun dari cost full, biaya dan pendapatan masih pas-pasan walaupun masih untung. Pertanyaannya adalah bagaimana rencana Asetku menghadapi keadaan seperti penurunan investasi ataupun resesi, karena Stako Mandiri masih bergantung pada investasi untuk mencapai laba bersih positif di Stako Mandiri. Seperti itu Pak pertanyaannya. Untuk Asetku sendiri, untuk memitigasi resiko kalau ada yang gagal bayar, memang benar kita ada kerjasama dengan asuransi, dan juga untuk mendapatkan calon borrower, kita kerjasama dengan perusahaan e-commerce. Salah satunya adalah Akulaku, jadi user Akulaku yang punya track record history di sana, bisa melakukan pinjaman di Asetku, nanti kita akan seleksi lagi. Nah, terus untuk terkait asuransi tadi memang kita sudah melakukan due diligence dulu sebelumnya untuk kemampuan apakah asuransi ini cukup atau tidak. Nah, selain tadi Bapak juga mungkin sudah melihat sendiri hitung-hitungannya, kalau untuk yang Stakonya masih ada profit dan lain-lain. Perlu diingat juga setiap Asetku kita ingin mendaftarkan user atau borrower tadi diasuransikan, itu kita juga bayar premi, dan juga setiap bulan itu pasti ada premi dibayarkan. Termasuk juga dari perusahaan lain jika memang ada asuransi yang jika ada menggunakan asuransi Stako, sehingga Stako memiliki pool dana jika ada yang gagal bayar ataupun ada klaim dari nasabahnya mereka harus membayarkannya. Itu juga bisa tercermin dari risk based capital mereka sendiri, itu masih mencukupi sampai saat ini. Jadi bagi kita untuk saat ini masih cukup aman, dan juga kita selain asuransi kita juga memitigasi dengan cara memperketat juga untuk user-user yang bisa meminjam. Untuk saat ini kita memberikan pinjaman pada yang existing karena kondisi saat ini lagi resesi dan juga ada pandemi, begitu Pak.